berkenaan dengan istiqomah. Pada subuh kemarin kita sudah mengkaji, memahami berkenaan dengan hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu sentralnya adalah hati, pendengaran dan penglihatan. Ya. Mari kita lanjutkan berkenaan bagaimana manusia, jin dan manusia itu banyak masuk neraka oleh karena hati, oleh karena penglihatan, pendengaran yang tidak dipergunakan, sehingga kita bisa masuk neraka. Mari kita ulangi ayat 179 surah Al-A'raf. Wa laqad zara'na di jahannam katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami ciptakan neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Nauzubillah min zalika. Jadi neraka jahanam itu diciptakan, disediakan banyak dari jin dan manusia. Ya, mudah-mudahan kita terhindar, ya. Kita terhindar dari azab neraka, ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat-ayat Al-Quran ini tambahan, ya. Tidak memahami, ya, usaha-usaha kita sehingga kita paham apa kehidupan kita, apa tujuan hidup, bagaimana mencapainya, bagaimana akhirnya. Hati itu sebenarnya sama dengan akal, ya. Menurut Pak Quraisy Shihab, akal itu dengan hati itu sama. Tapi akal itu ibaratkannya kalau kita berenang, ya, kita menggunakan akal masih dalam kondisi, katakan di laut, ya, masih dalam kondisi gelombang yang biasa saja, ya. Itu diberikan contoh, itu maksudnya supaya kita paham bagaimana menggunakan hati dan menggunakan akal. Jadi akal itu bisa dipakai pada saat kita berenang pada gelombang yang normal. Tapi kalau gelombangnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi, besar sekali, maka kita berenang sudah tidak pakai akal lagi, pakai hati. Ya, itulah gambaran akal, beda akal dan hati. Ya. Ada kata-kata yafqahu dari kata faqaha, artinya betul-betul kita manfaatkan hati kita, akal kita untuk belajar agama dengan sebenar-benarnya. Akibatnya, ini akibatnya kita masih bisa masuk neraka. Jadi mudah-mudahan ini mendrive kita, mendorong kita untuk betul-betul memahami Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya dengan tujuan sehingga kita terhindar dari api neraka, ya. Karena dengan
kita menggunakan hati atau akal kita memahami persoalan-persoalan agama, maka dia akan mendorong kita untuk melakukan amal. Amal-amal kita lakukan, semakin tinggi ilmu kita, semakin berkualitas amal kita itu, ya, semakin tinggi. Ya. Saya sudah sampaikan bahwa ihdinas siratal mustaqim itu ada 3 pengertiannya. Jalan yang benar, apa yang kita pelajari itu benar dan terus meningkat, ya, terus meningkat sehingga kita bisa mencapai suatu posisi yang tinggi. Apa itu yang meningkat? Ya, ilmu pengetahuan, gitu kan? Artinya kalau kita sholat 10 tahun yang lalu dengan sekarang, itu pasti ada peningkatan. Karena ilmu yang kita peroleh semakin hari semakin meningkat. Ya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, kalau dia tidak mendapatkan pengetahuan tambah pengetahuan, ya, tambah pengetahuan dari hari ke hari, maka hidupnya nggak bekah, kira-kira begitu, ya. Sebenarnya dari sisi makna, ya, doa kita, doa Nabi Muhammad SAW yang diperintah oleh Allah untuk minta tambahan ilmu dalam surah Toha 114, Rabbi zidni ilma, tambahkan aku ya Allah ilmu. Maksudnya ilmu terus ditambah, terus bertambah, tiap hari bertambah, ya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia pergunakan mata itu untuk mengkaji, ya, ayat-ayat yang bukan Quran, kaunnya. Bagaimana kalau kita sambil berjalan melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, sehingga akan memperkuat zikir kita, ya, zikir kita. Wahum adhanul la yasma'una biha, ya, punya telinga tidak mau mendengarkan penjelasan-penjelasan, ya, untuk mendengarkan kebenaran dan kebaikan yang diperoleh dari Al-Quran. Khususnya kita konsentrasi kepada Al-Quran, ya. Ulaika kal an'am, mereka itulah binatang ternak. Balhum Allah, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah yang rugi. Artinya rugi, bisa masuk neraka, ya. Mari kita lanjutkan ayat selanjutnya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi kita disarankan untuk berdoa. Kalau minta rezeki, ya Rozak, ya. Kalau komplit, ya, menurut pendapat ulama, Allahumma, sebenarnya Allahumma itu komplit seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim disarankan untuk menggunakan kata-kata itu pada waktu kita berdoa. Nah, dalam berdoa ya, kita kadang-kadang mengintrospeksi diri kita. Apakah kita betul-betul berdoa? Ini ada panduan di dalam surah Al-Isra ini, Al-A'raf ini ayat 55 dan 56 ya. Apakah kita berdoa seperti itu? Kadang-kadang saya merasa apa kita berdoa nih mengikuti apa-apa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-A'raf 55-56. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ya. Artinya kita merasa kalau kita merendahkan hati itu artinya kita tidak punya apa-apa. Hanya harapan kita moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Itu kan? Dan suara yang lembut ya, suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Rasa takut. Bagaimana kita berdoa dengan rasa takut? Ini harus dilatih ini, ya. Rasa takut itu perlu dilatih. Ya. Dan penuh harap. Penuh harap. Berdoa itu bukan baca doa aja. Berdoa itu sama dengan orang berzikir. Ya, kalau berzikir cepat-cepat tidak menghayati apa yang kita ucapkan itu membaca zikir. Ya. Kita berdoa cepat-cepat tanpa sesuai dengan petunjuk Allah, maka kita membaca doa bukan berdoa. Gitu. Bagaimana kita mengembangkan rasa takut dan penuh harap? Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi untuk mengembangkan rasa takut tentu kita paham dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada 4 kategori ayat-ayat yang kita akan kenal. 1 ya. Allah menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti langit yang tidak bertiang. Ya. Kemudian Allah memberitakan mengenai kelemahan kita, tergesa-gesa, tidak sabaran. Itu kelemahan kita. Kemudian Allah memberitakan janji-janji, ya, janji-janji Allah kepada kita mengenai surga dan sebagainya. Tapi sebaliknya Allah memberikan ancaman terhadap siksa neraka. Nah, dari 4 kategori itu ya, kalau kita baca ayat-ayat seperti itu, ada yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menggambarkan kelemahan kita. Ada yang menggambarkan janji-janji Allah dan ancaman Allah. Itu supaya kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah. Jadi untuk dekat itu harus paham Al-Quran, harus menghayati ayat-ayat Al-Quran, gitu ya. Nah, kemudian dalam proses kedekatan itu bisa berkembang rasa takut, ya. Kita dekat dengan Allah, kemudian dalam kedekatan itu berkembang yang mana dulu? Mungkin rasa takut, ya, rasa harap, rasa cinta. Ada 3 yang harus kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala itu rasa cinta,
rasa takut, rasa harap. Nah itu bisa kita kembangkan di dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terbayang kita, segala puji bagi Allah itu dengan 33 substansi yang ada dalam Quran. Ya mungkin 33, paling tidak 2 atau 3 terus ditambah. Alhamdulillah itu kita kaji ya. Antara lain alhamdulillah ketika kita melangkah masuk surga, dakwahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terbayang alhamdulillah itu surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah Allah telah menurunkan Quran kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang isinya tidak bengkok, lurus. Kita bayangkan seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah seperti itu akan mengembangkan, walaupun Allah menjawab hamidani abdi, telah dipuji akan daku oleh hambaku. Ya. Kalau pujian itu semakin dalam, semakin tinggi pengetahuan kita mengenai alhamdulillah, maka kualitas alhamdulillah kita semakin dekat ya, dan menimbulkan rasa cinta. Kemudian kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, menimbulkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, takut, mengembangkan rasa takut di dalam membaca Maliki yaumiddin. Dialah menjadi raja pada akhir hari akhirat nanti. Nah, 3 perasaan itu diblend ya, sehingga dikumpulkan di dalam hati kita sehingga kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Itu menghadirkan Allah. Kita menghadirkan Allah di dalam kita sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Kembali terus. Saya kira itu perlu sekali kita baca, kita resapi ayat-ayat itu sehingga ayat-ayat itu mendidik kita, mengarahkan kita, ya, mengarahkan kualitas ilmu kita, kualitas amal kita. Mari kita kembali ke surah Al-A'raf ayat 180. Di bawahnya itu, apakah ini ada kaitan dengan istidrat? Istidrat itu berkaitan dengan rezim. Di sini rezim artinya orang yang berkuasa. Kalau di dalam surah Al-An'am ayat 44 itu istidrat orang perorangan. Kalau ini istidrat rezim yang berkuasa akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca ya. Sebelum ini terkait dengan hati ya. Dengan kepemimpinan yang baik ya. Didorong dengan hati yang baik. Didorong oleh keinginan untuk memahami masyarakat ya, dengan melihat. Kita melihat. Pemimpin itu bisa melihat sehingga dia paham ya, kemampuan dia mendengar itu merupakan unsur-unsur kualitas kepemimpinannya. Hati pertama ya, hati yang dekat sama rakyat, artinya hati yang memahami penderitaan rakyat, hati yang memahami perjalanan bangsanya. Kemampuan mendengar, kemampuan melihat,
itu suatu hal yang sangat fundamental bagi seorang pemimpin gitu ya. Nah, sekarang ini ada 3 ayat ini. Pertama, dan artinya begini, kalau pemimpin itu mau ada gejala-gejala, dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat dia mengikuti hawa nafsu. Akibatnya dia tidak adil. Nah, gejala-gejala itu ya, tentu ada langkah-langkah untuk mengingatkan. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk ya, dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Ada kelompok yang mengingatkan ya, ya. Misalnya pada presiden ya, ada kelompok-kelompok itu yang memberi petunjuk pada kebenaran ya. Kita lanjut lagi. Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Itu bisa hancur dia ya, dengan kejadian-kejadian yang di luar kesadaran dia, sehingga dihancur ujungnya itu ya, itu. Mari kita baca. Wa mimman khalaqna ummah, kami jadikan ya sebagian umat ya, pemimpin-pemimpin yahduna bil haq, dia akan memberi petunjuk kepada yang hak ya. Wa bihi, dengan kebenaran itu ya, ya'dilu, supaya dia berlaku adil. Karena mengikuti hawa nafsu dan berbuat adil itu merupakan kondisi syarat utama menjadi pemimpin. Itu disampaikan kepada Nabi Daud dalam surah Shad ayat 26. Jadi syarat menjadi pemimpin tidak mengikuti hawa nafsu dan berbuat adil. Kalau dua-dua itu salah satu sudah dilanggar, maka itu sesat menurut Allah Subhanahu wa taala. Walladzina kazzabu biayatina, karena dia mendustakan Al-Qur'an. Di dalam kemimpinannya itu tidak ada unsur-unsur Al-Qur'an. Malahan Al-Qur'an itu diremehkan, dilecehkan, tidak diikuti. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum. Nah, itu istidraknya. Kami akan menghukum mereka ya, berangsur-angsur dihukum itu min hausu, dari arah yang mereka tidak ketahui, la ya'lamun ya. Saya kira itu saja ya. Ini ayat yang terakhir. Dan aku memberikan tenggang waktu, jadi diberikan waktu itu setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, sehingga dia akhirnya dihukum ya, dijatuhkan, dipermalukan, dibinasakan ya. Wa umli lahum, dan aku buat pelan-pelan, kata Allah. Wa umli lahum, bagi mereka. Ini Allah yang ngomong nih. Dan aku buat pelan-pelan menuju kehancuran bagi mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku sangat kuat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.